Halo, perkenalkan nama saya Eleorus Andi Manurun dengan nomor NIM 670123121 dan saat ini saya akan presentasikan tugas kewarganegaraan dan saya mengambil sebuah judul yaitu tindak pidana korupsi. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, kita perlu mengenal dasar kata korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin corruptio atau corruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, mutarbalikkan, ataupun menyogok. Menurut para ahli bahasa Indonesia, corruptio berasal dari kata kerja corrumper, suatu kata dari bahasa Latin yang lebih tua. Oke, kita lanjut. Dan ini ada pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan suatu tugas resmi dan kebenaran lainnya. Sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri tindak pidana korupsi, yaitu korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Berarti korupsi tidak sendirian, tapi mereka berkelompok. Kedua, korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, diam-diam, dan tidak terang-terangan, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Lalu yang ketiga, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. Mungkin itu juga berupa material ataupun apapun itu yang dapat diambil keuntungan dari dalamnya. Terus yang terakhir, mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. Oke, lanjut. Hukum tindak pidana korupsi. Apa sih hukum yang dipakai untuk menindak satu pelanggar hukum korupsi? Sebenarnya ada banyak, tapi saya mengambil beberapa saja yang ada di internet, yaitu dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu. Pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi hukum paling beratnya yaitu bisa ditindak pidana mati. Lalu ada juga yang ini, setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu hukumannya yaitu tindak pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar. Dan apa sih nilai-nilai yang kita perlukan agar kita bisa terhindar dari tindak pidana korupsi dan tidak tergiur untuk melakukan suatu tindakan korupsi? Ada beberapa, ada 9, yaitu kejujuran, tidak berbohong dan tidak curang, kepedulian, memperhatikan dan menghiraukan, kemandirian, tidak bergantung pada orang lain, melainkan kita bergantung pada diri sendiri. Keempat, kedisiplinan, taat dan patuh pada aturan. 5, tanggung jawab, siap untuk menanggung resiko. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani menyatakan kebenaran dan menolak kebatilan. Dan terakhir 9 adalah adil, tidak akan menuntut untuk mendapatkan lebih dari apa yang sudah ia upayakan. Dan terima kasih, mungkin itu presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun hal yang tidak mengenakan. Saya akhirin, terima kasih.